Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau mengatakan, man akala al-harama khabba dinuh. Orang yang biasa makan makanan yang haram, minuman yang haram, khabba dinuhu, dia punya agama itu lemah. Akidahnya lemah, dalam menjalankan syariat agama lemah, akhlaknya jelek. Mengapa? Bermula dari makanan yang ada dalam dirinya haram. Yang kedua, wada'u yaqinuhu, dia punya keyakinan lemah. Yang ketiga, qalat ibadatuhu, ibadahnya malas. Jadi encang-cingnya babi kalau misalnya kita, walaupun rumah kita dekat masjid, tapi kita berat ibadah rasanya. Mau melangkah ke masjid berat rasanya. Kita periksa tuh. Jangan-jangan apa yang kita makan yang haram. Jangan-jangan apa yang kita minum ada yang haram. Karena itu salah satu pemicu faktor mengapa kita jadi qalat ibadah, lemah ibadah kita, sedikit ibadah kita. Mengapa? Dari makanan yang haram. Dan makanan yang haram itu akan berpengaruh juga pada jiwa mental kita dalam hidup. Oleh karena itulah kata Nabi, "Falyahfadil batna wa ma waha." Kalau kamu betul-betul malu kepada Allah, haqqal haya, falyahfadil batna wa ma hawaha. Jagalah daripada perutmu dan apa yang ada di kandung dalam dari makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Lalu kata Nabi apa? Wal yadkuril mauta wal bila. Ingatlah kematian, wal bila, dan kepanakan. Inilah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Ish, hiduplah, ma syi'ta, sesukamu. Fa innaka mayyit, maka sesungguhnya kau akan menjadi mayit. Penjelasan daripada hadis ini menurut ulama muhaddisin mengatakan, mahma tala umruka fa innal mauta ghayatu kulli hayyin wa masirih. Mahma tala umruka, kamu dikasih nikmat panjang umur oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah. Kamu kerjakan silakan sesukamu. Tapi ingat, fa innal mauta ghayatu kulli hayyin, kematian itu adalah akhir daripada segala kehidupan. Artinya encang-cingnya babe, kita yang ada di hadapan ini semuanya adalah calon-calon jenazah. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kehidupan kita ini ada goyahnya, ada akhir daripada segala kehidupan itu. Makanya kalau kita ibaratkan dunia ini ibaratnya adalah pertandingan, dunia ini ibaratnya ada perlombaan, maka pertandingan yang paling capek, pertandingan yang paling melelahkan adalah mengejar-ngejar dunia. Paling capek mengejar dunia. Mengapa? Karena finishingnya adalah kematian. Karena goyahnya, finishing daripada mengejar dunia adalah liang lahat. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kau akan menjadi mayit, akan meninggal dunia. Maka kata Nabi, "Wal yadkuril mauta," ingatlah kematian, wal bila, kepanakan. Encangnya babe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Rasulullah mengingatkan, bainal abdi wal jannati sab'u aqabah. Antara hamba dan surga itu ada sab'u aqabat, ada 7 halangan, ada 7 hambatan, ada 7 tingkatan.
Kata Nabi, ahwaluha al-maut. Hambatan yang paling ringan itu kematian. Wa as'abuha baina yadayillah. Sedangkan yang paling sulit hambatan itu di saat nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul hisab, sampai Nabi katakan idza ta'allaqa al-madhumuna bil zalimin, apabila nanti kita masih punya sangkut paut dengan orang-orang yang kita berbuat zalim selama di dunia dulu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya Bapak Ibu sekalian cencangnya babe, ada satu halangan yang bisa membuat kita yang tadinya kita merupakan ahli surga menjadi ahli nar. Dengan sebab kita berbuat zalim dengan saudara kita di dunia. Misalnya masalah hutang. Hutang kita mampu bayar tapi kita enggak mau bayar. Sampai meninggal itu belum lunas hutangnya. Maka kalau di dunia Bapak Ibu sekalian kita bisa bayar hutang dengan duit, dengan uang kita, lunas tuh hutang. Tapi kalau seandainya di alam akhirat kita punya hutang, enggak ada duit. Dengan apa kita bayar? Dengan amal kita. Dengan pahala sholat kita, dengan pahala ngaji kita, pahala baca Quran kita, pahala sedekah kita. Itu kalau cukup. Oleh karena itulah ini masalah hutang Ibu sekalian, Bapak sekalian, cangcinya Bapak bisa menyebabkan kita menjadi orang yang paling bangkrut di akhirat. Dengan sebab itu tadi kita zalim kepada saudara kita. Maka kata Nabi, bainal 'abdi wal jannah sab'u aqabat aqwalu al-maut. Jadi antara seorang hamba dan surga itu ada 7 hambatan. Yang paling ringan itu kematian itu. Jadi kematian ternyata kata Nabi ahwaluha, yang paling ringan kematian. Padahal kematian itu syaqatul maut aja sudah begitu dahsyat. Yang paling berat adalah baina yadaillah, nanti di yaumul hisab semuanya kita akan ngalamin itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, kita hidup ini ada beberapa tingkatan. Ini terakhir. Jadi sekarang kita di alam dunia, nanti pas kehidupan alam dunia kita pindah ke alam barzah. Dari alam barzah nanti kita tunggu kiamat. Setelah kiamat kita nanti dibangkitkan oleh Allah yaumul ba'ats menuju padang mahsyar. Di padang mahsyar lama sampai kita nunggu hisab. Dari hisab nanti ada syafaat. Dari syafaat ada yaumul mizan. Dari yaumul mizan nanti kita akan yang namanya telaga Kautsar. Dari telaga Kautsar nanti ada yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Dari jembatan Shiratal Mustaqim kalau kita lulus, farikun fil jannah. Kalau enggak selamat, farikun finnar. Ada 2 golongan, golongan masuk surga, golongan masuk neraka. Itu fase-fase perjalanan hidup manusia. Oleh karena itulah di dunia ini mari kita punya rasa malu kepada manusia, malu terhadap Allah, malu kepada manusia. Artinya jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika yang itu tercela dalam pandangan manusia. Malu kepada Allah, kita jaga jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat, jangan sampai kita melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis yang lain bicara tentang malu, Rasulullah bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Hadis riwayat Muslim. Jadi malu itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau seandainya kenapa kamu tidak mau ngaji? Malu, enggak punya duit. Salah itu. Kenapa kamu enggak mau ke masjid? Malu. Malu sama siapa? Kalau kita malu, kalau kita enggak sholat, itu maksiat, malu kita kepada Allah.
Kalau kita enggak baca Quran, itu maksiat, malu kepada Allah. Kalau kita enggak puasa di bulan Ramadan, malu kita kepada Allah. Malunya itu begitu. Kalau seumpama disuruh ngaji, kemudian malu, salah, bukan penempatan di situ. Oleh karena itulah al-haya la yati illa bi khair, malu itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita malu kepada Allah, maka kita kerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dengan demikian insya Allah, kalau orang beriman, kata Nabi, al-haya wal iman idza qulina jami'an, itu antara malu dan iman bagaikan dua sejoli yang saling seiring sekata, sejalan sepenanggungan dan senada dan seirama, saling berkaitan. Kalau seumpama dia orang beriman, pasti punya rasa malu terhadap manusia, terlebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini janjinya babe ya, sedikit tentang hadis bicara tentang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya ulangi hadisnya, istahyu minallah haqqal haya, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Wa man istahya minallahi haqqal haya, siapa orang yang betul-betul punya malu kepada Allah, falyahfadir ra'sa, hendaklah ia jaga kepalanya, wa ma wa'a, dan apa yang ada di kepala, walihfadir batna, dan hendaklah ia jaga daripada perut, wa ma hawa, dan apa yang ada di dalam kandungannya, wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah ia ingat kematian dan kepanaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi